semuanya, thank you for coming to my channel. Gue Sonya. Di video kali ini kita bakalan bahas soal buku yang akan gue baca di bulan Juni 2020 atau TBR on July 2020. Meskipun bulan Juli kali ini sudah berjalan hampir 2 minggu lebih, tapi gue tetap akan sharing kepada kalian semua buku apa yang akan gue baca di bulan Juli ini. Jadi berhubung gue lagi jatuh cinta banget sama literatur Jepang, gue memutuskan di bulan Juli ini akan membaca beberapa literatur Jepang lainnya. Karena gue baru baca 2 aja nih, Haruki Murakami 1 dan Ryu Murakami. Dan gue gak mau terlalu cepat puas dan akhirnya memutuskan I love Japanese literature. Jadi gue pengen baca referensi lainnya yang gue cari dan gue browsing di internet juga, YouTube dan Instagram. Kira-kira literatur atau buku apa yang sebaiknya gue baca untuk mengembangkan kesukaan gue terhadap literatur Jepang ini. So, untuk bulan Juli gue gak akan terlalu ambisius untuk membaca sangat banyak buku, karena untuk bisa membaca 3-4 buku dalam sebulan itu udah bagus banget menurut gue. Jadi gue pengen pelan-pelan nambahin jumlah buku yang akan gue baca dalam 1 bulan tersebut. Gue senang banget, pokoknya I'm so excited. Gue bakalan baca hal yang baru banget buat gue sekarang. Dan selain literatur Jepang atau novel juga yang gue baca, gue akan baca beberapa buku non-fiksi, karena gue ingin mengembangkan skill yang sebelumnya belum gue kuasai, yaitu copywriting. Nanti gue juga bakalan sharing buku apa yang gue baca untuk memperkenalkan skill si copywriting ini, karena sebelumnya gue sama sekali buta dengan copywriting. Jadi kalau kamu pengen tahu kira-kira literatur Jepang seperti apa yang akan gue baca dan buku apa yang akan sangat membantu untuk mengembangkan skill copywriting, please watch this video dari awal sampai akhir nanti, oke? Dan tentu saja jangan lupa subscribe, like, dan komen juga untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi dan gue makin semangat bikin video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Thank you! Berdasarkan buku Haruki Murakami yang berjudul Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage, gue bener-bener jatuh cinta banget kayaknya sama Jepang, sama kehidupannya, interaksi orang-orang, manusia, dan cara berpikir mereka juga tentu gimana masyarakatnya hidup di sana, anak mudanya, dan juga orang tuanya. Nah, akhirnya gue sampai ke buku pertama yang akan gue baca di bulan Juli, yaitu judulnya adalah Convenience Store Woman by Sayaka Murata. Nah, ini itu English translation-nya dibuat di tahun 2018. Jadi gue ingin baca yang versi English translation-nya. Jadi si Convenience Store Woman ini bercerita tentang tokoh utama yang bernama Keiko. Keiko ini dia bekerja di sebuah convenience store atau dikenal dengan toko serba ada yang emang banyak banget ada di Jepang itu, dan orang-orang memang belanja ke sana ya sehari-harinya. Nah, Keiko ini sudah bekerja selama 18 tahun di toko tersebut kalau gue baca sekilas. Dan dia akhirnya pada usia ke 36 tahun menuju 40 tahun itu orang-orang di sekitarnya seperti keluarga, teman-teman dekatnya mulai resah nih. Kayak mereka menuntut untuk Keiko menikah, terus cari kerjaan yang juga lebih settle, yang lebih baik daripada sekedar di convenience store aja. Nah, kayaknya ini bakalan sangat-sangat seru bukunya, sangat menarik menurut gue, karena bakalan menceritakan gimana kehidupan di Jepang itu sendiri, terus gimana juga di keunikan dan keseruan di toko serba ada itu. Dan sepertinya Keiko ini juga punya persoalan tersendiri terhadap psikologisnya dia, karena sebelumnya dia memang dikenal aneh kayaknya, tapi setelah dia bekerja di convenience store ini, justru dia bisa menjadi manusia yang biasa gitu, manusia yang normal. Dia melihat orang-orang di sana dan si Keiko ini meniru mereka. Dan 18 tahun itu waktu yang cukup lama sih menurut gue untuk sebuah pekerjaan. Jadi manajernya ganti-ganti, Keiko-nya tetap di sana, tetap kerja. I'm so excited, gue gak sabar pengen baca ini buku. Si Sayaka Murata ini ternyata juga kalau gue cari tahu gak hanya ini bukunya, dia punya beberapa buku lainnya yang dia tulis juga.
Tapi gue selesain dulu yang convenience story nih. Nah, buku kedua yang akan gue baca di bulan Juli tahun 2020 ini adalah Before the Coffee Gets Cold. Nah, kenapa akhirnya gue sampai ke buku ini? Karena kayaknya gue terinspirasi dari film Dark Netflix yang baru aja selesai gue tonton. Dan itu ceritanya soal time travelers paradox. Meskipun sebelumnya tema-tema soal time travelers ini sempat booming beberapa tahun yang lalu, tapi terus lama-lama jadi ya udah gitu, kita udah nggak mau lagi, kayak udah pengen nih yang tema-tema lainnya gitu. Tapi setelah si film Dark Netflix ini booming banget, akhirnya gue jadi terinspirasi lagi gitu, jadi pengen lagi baca sesuatu yang ada hubungannya sama time travelers. Dan film ini kan dari Jerman kalau film Dark yang di Netflix. Sementara gue pengen tahu buku dari Japanese literature yang bicara soal time travelers. Gue penasaran dia bakalan cerita dari sisi apa gitu. Dan The Before Coffee Gets Cold ini ceritanya memang time travelers. Dan latarnya kalau gue lihat itu di sebuah kedai kopi yang udah berdiri 100 tahun lamanya, dan orang-orang bisa melakukan perjalanan waktu dari kedai kopi tersebut. Dan gue ngelihatnya sih ini juga lebih kayaknya akan lebih dalam, akan lebih slow, akan lebih sepi, akan lebih sedih mungkin. Dan uniknya ini di cerita Before Coffee Gets Cold ini, kita cuma bisa melakukan perjalanan waktu dan harus kembali ke masa sekarang sebelum kopinya menjadi dingin. Gue jadi mikir dalam buku ini, jika kita bisa melakukan perjalanan waktu dalam jangka yang sangat singkat, karena sebelum kopinya dingin harus balik ke masa sekarang, itu kayak kita harus hati-hati banget gak sih memilih sama siapa kita akan menghabiskan waktu, atau kita bakalan ketemu siapa di masa lalu atau masa depan atau masa apapun dalam waktu 5-10 menit mungkin. Karena biasanya kopi bakalan dingin dalam jangka waktu segitu, ya nggak sih? So, jadinya gue penasaran banget sama buku ini. Gue pengen banget cepet-cepet nyelesain buku yang gue baca sebelumnya. Karena gue akan mengurutkan buku ini nanti nomor 2 yang dibaca. Selanjutnya, buku yang ketiga yang akan gue baca di bulan Juli tahun 2020 adalah If the Cats Disappear from the World by Genki Kawamura. Wow. Nah, buku ini bercerita tentang seorang pria yang tinggal sendirian, gak punya keluarga, gak punya siapa-siapa, dan dia tinggal sama kucingnya. Terus dia divonis hanya bisa hidup 1 bulan lagi, dan terjadi sesuatu yang aneh, yang di luar akal sehat. Dia dapat penawaran, dia bisa memperpanjang hidupnya 1 hari, tapi hal yang dia suka itu harus menghilang dari muka bumi ini gitu. Nah, mungkin salah satunya kucingnya ini. Sehingga kalau hal-hal yang dia sukai, terus hidupnya nambah, hilang lagi, hidupnya nambah lagi, hilang lagi, hidupnya nambah lagi. Wah, gak tahu sih, kita jadinya milih tetap hidup dengan hal yang kita sukai itu udah benar-benar gak ada dari dunia ini, atau kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan hal yang kita sukai. Nah, satu lagi Japanese literature yang bakalan gua baca di bulan Juli tahun 2020 ini yaitu The Wind Up Bird Chronicle by Haruki Murakami. Sebenarnya buku ini udah gua baca lebih dari separohnya, ongoing sekarang, dan itu asli bagus banget, asik banget ceritanya. Tapi gue gak bakalan bocorin ya itu ceritanya seperti apa. Gue bakalan kasih sedikit gambaran aja ceritanya seperti apa. Jadi ini bercerita tentang seorang pria parubaya yang resign dari pekerjaannya di law firm, dan akhirnya istrinya yang bekerja, kemudian dia yang mengerjakan pekerjaan di rumah gitu. Kemudian kucingnya hilang, dan hal-hal aneh, petualangan-petualangan yang weird sebenarnya itu dimulai dari saat kucingnya hilang ini. Dan itu asli
seru banget. Gue gak sabar mau menyelesaikan buku ini sampai di kalimat terakhirnya. Dan gue rekomen banget buat kamu untuk baca The Windbird Chronicle by Haruki Murakami ini. Itu dia Japanese literature yang bakalan gue baca di bulan Juli sekarang. Nah, gue bakalan share juga beberapa buku yang akan gue baca untuk melatih skill copywriting. Kenapa akhirnya gue memilih copywriting? Karena gue ingin mengembangkan skill ini. Bukan mengembangkan sih, bener-bener kayak berkenalan dan belajar banget dari nol soal skill ini, karena gue buta banget soal copywriting. Dan setelah gue searching, gue ada 3 buku yang akan gue baca di bulan Juli untuk membantu gue memahami copywriting skill. Baik, buku pertama yang bakalan gue baca untuk mengembangkan skill copywriting ini yaitu judulnya adalah The Copywriter's Handbook by Robert W. Bly. Jadi buku Robert W. Bly ini berisi soal teknik-teknik cara menulis copywriting yang baik, dan dia banyak banget state contoh-contoh yang bisa kita tiru langsung gimana cara bikin copywriting yang tepat sasaran, yang juga nggak bertele-tele, yang langsung, dan yang paling utama tujuannya adalah gimana cara menjual lebih banyak dari copywriting ini. So this is very good for your business kalau menurut gue. Dan yang versi gue baca sekarang ini sudah disempurnakan, ditambah dengan gimana menulis copywriting di era digital. So mulai dari nulis email, iklan, sampai ke websites. Selanjutnya buku soal copywriting yang akan gue baca di bulan Juli tahun 2020 ini itu dari Andy Maslin, judulnya Write to Sell: The Ultimate Guide to Great Copywriting. Nah, di sini juga isinya itu soal teknik-teknik simple, sederhana, gimana cara membuat copywriting yang baik, mengembangkan skill kita dalam menulis copywriting. Dan Andy Maslin juga menjelaskan gimana cara menulis yang baik dan kenapa. So, ketika kita memahami kenapanya ini, backgroundnya, alasannya, kita jadi bisa menulis dengan lebih baik apapun medianya, apapun produknya. So, ini bagus banget buat kamu memahami copywriting ini from the ground. Dan di buku ini kayaknya juga ngejelasin rencana-rencana, planning untuk menulis. Jadi sebelum menulis kita diajak sih sama si Andy Maslin untuk bikin perencanaan dulu untuk bikin copywriting yang mantap. Selanjutnya masih dari Andy Maslin, judulnya adalah The Copywriting Sourcebook: How to Write Better Copy Faster for Everything from Ads to Websites. Kenapa gue akhirnya milih Andy Maslin? Karena ketika gue searching soal copywriting emang banyak banget buku-buku yang ditulis sama Andy Maslin ini, dan ternyata dia adalah salah satu copywriters terbaik di B2B sector. Nah, gue suka sama buku ini, kayaknya dia bakalan ngejelasin step by step gimana cara menulis copywriting yang keren, bagus, tepat sasaran, dan yang paling penting adalah cepat. Karena di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kalau kita lelet, lambat, ya itu dia buku-buku soal copywriting yang akan gue baca di bulan Juli tahun 2020, cuma 3 aja. Semoga gue bisa menyelesaikan semua target-target ini, karena biasanya gue akan lebih lama membaca buku fiksi dibanding non-fiksi, karena buku non-fiksi harus dipahami menurut gue. Kadang-kadang juga diingat dan dipraktekkan. Buku terakhir yang akan gue baca di bulan Juli tahun 2020 adalah The Montessori Toddlers by Simon Davis. Kenapa akhirnya gue membaca buku ini? Karena gue merasa gue harus lebih banyak memahami anak gue yang sedang memasuki masa toddler. Toddler yaitu usia 1-3 tahun, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa toddler adalah golden moments. Jadi penting banget buat stimulasi dan perkembangan anak di golden moments ini. Dan toddler itu mereka memang sangat-sangat lovable, mereka benar-benar adorable, semua tindakannya, kata-katanya, sikapnya emang lucu, cute banget gitu. Tapi di sisi lain, oh my god, juga menguras emosi para orang tua, karena ya begitulah toddler. So, buku ini gue harap bisa bikin gue lebih memahami anak gue, juga bisa mengatur isi rumah, mengatur posisi,
maksudnya bukan rumah secara keseluruhan ya, buat si toddler ini ruang belajarnya, ruang bermainnya, gimana lebih menstimulasi perkembangannya dia, gimana bikin dia lebih happy gitu. Dan yang paling penting buku ini memberikan pemahaman kepada kita toddler itu sebenarnya seperti apa sih, naturalnya seperti apa sih, dan bagaimana kita menyikapinya, dan bagaimana justru kita jangan membunuh masa-masa golden moments yang sangat penting ini. Justru kita harus embrace it and gimana to develop them gitu. Dan sepertinya buku ini bakalan banyak ngasih tips and trik berharga buat kita para orang tua supaya mengoptimalkan perkembangan dan menstimulasi anak di usia 1-3 tahun yang mana dikenal juga dengan golden moments tersebut. So, itu dia buku-buku yang akan gue baca di bulan Juli tahun 2020 or TBR in July 2020. Semoga gue bisa melaksanakan target ini dengan baik, bisa menyelesaikannya hingga akhir Juli ini, dan nanti gue bakalan update juga ke kalian apakah gue berhasil, dan mungkin gue akan review nanti buku-bukunya yang menurut gue pantas untuk direview dan keren buat kalian semua. So, thank you for watching dari awal sampai akhir ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, and bye-bye!